Shalom, selamat bergabung dengan kami dalam program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai masing-masing kami yang menyelidiki firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, sikat yang kami kasihi dalam nama Tuhan. Sesi kedua, mengapa Allah membatasi makanan umatnya. Ayat inti yang kita bacakan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengapa Allah membatasi makanan umatnya? Ulangan 14 ayat 2. Boleh kita baca Alkitab kita kalau ada di dekat saudara. Ulangan 14 ayat 2 dan 3. Inilah alasan mengapa Allah membatasi umatnya tentang makanan. Sebab engkau adalah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Ayat yang ketiga, jangan engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian atau makanan-makanan haram. Pabrik mobil menentukan jenis bahan bakar yang direkomendasikan untuk memastikan performance mesin yang optimal, keawetan dari komponen, dan untuk mencegah kerusakan. Oleh karena itu, sangat penting menjadi bagi pemilik kendaraan untuk selalu mengacu pada buku panduan yang disiapkan oleh pabrik tersebut, yang disebut manual book. Untuk itu, untuk mengetahui spesifikasi apa yang harus direkomendasikan, yaitu oleh mobil tersebut. Demikian pula dengan Allah sebagai pencipta kita. Dia menentukan makanan kita, bukan kita yang menentukan makanan kita. Tetapi firman-Nya telah mencatat makanan-makanan yang kita patut akan makan. Kenapa? Karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan, bangsa yang kudus, bangsa yang rajani. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, agar kita boleh memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib yang dibuat oleh Allah, perbuatan-perbuatan besar di atas muka bumi ini, sehingga dengan demikian sebagai umat Tuhan patut kita meneladani atau menuruti apa yang diperintahkan. Kita sudah belajar pada episode pertama mengapa muliakan Tuhan, yaitu Kejadian 1:9. Makanan manusia ada 3 jenis, yaitu Kejadian 1:9, makanan manusia adalah buah-buahan. Kejadian 3:18, makanan manusia yang nomor 2 adalah sayur-sayuran. Dan makanan manusia yang nomor 3 adalah Kejadian 9:3, setelah air bah. Tidak ada buah-buahan, tidak ada tumbuhan, maka ditambahkanlah daging. Tetapi tidak boleh memakan darah. Setelah manusia memakan daging, maka umur manusia itu menjadi 70 tahun. Yang sebelumnya antara 600 sampai 900 tahun. Maka patut kita simak baik-baik bahwa makanan manusia itu merupakan satu peraturan yang ditentukan oleh Allah, bukan oleh agama tertentu, tetapi oleh Alkitab. Ada yang mengatakan, oh, haram dan halal itu adalah untuk bangsa Israel. Apakah benar demikian? Bila mana kita selidiki Alkitab, bahwa Nuh berada 900 tahun sebelum adanya bangsa Israel. Ingat, 900 tahun sebelum adanya bangsa Israel. Nuh berada kurang lebih 2400 tahun, dan bangsa Israel berada kurang lebih 1500 tahun. Artinya ada jangka waktu yang panjang. Jadi tentang binatang haram dan halal sudah ada 900 tahun, yaitu pada zaman Nuh sebelum bangsa Israel. Jadi salah kaprah.
Kalau ada orang mengatakan, oh haram dan halal itu untuk bangsa Israel. Sekarang kan semua makanan halal. Ini adalah pendapat yang keliru. Perlu kita pelajari yang mana yang haram, yang mana yang halal. Alkitab mencatatnya. Boleh Anda baca di dalam Imamat pasal 11 ayat 4 sampai selesai. Bahwa ciri-ciri makanan berkaki 4, daging yang berkaki 4 adalah memamah biak dan berkuku belah. Seperti lembu, sapi, kambing, dan lain-lainnya. Unta memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Ayat 7, Imamat 11 ayat 7. Itu haram bagimu. Babi berkuku belah tetapi tidak memamah biak. Itu pun haram bagimu. Imamat 11 ayat 9. Bagaimana dengan yang hidup di air? Yang mana kita boleh makan? Dikatakan segala ikan yang bersirip dan bersisik itu halal bagimu. Boleh kamu makan. Tetapi segala yang bersirip tetapi tidak bersisik itu haram bagimu. Segala yang bersisik tetapi tidak bersirip itu haram bagimu. Contoh makanan yang bersirip dan bersisik, ikan mas, ikan mujair, dan ikan-ikan yang lainnya. Ikan lele, dia bersirip tetapi tidak bersisik, haram bagimu. Bagaimana dengan burung-burung yang di udara? Imamat 11 ayat 13, Anda baca nanti ayat 11 ayat 13 sampai ayat 23. Bahwa burung yang boleh kita makan adalah punya tembolok dan punya kaki, paha maksudnya. Tetapi segala burung yang punya tembolok dan punya paha, tetapi dia menyambar untuk memakannya, haram bagimu. Contohnya elang, punya tembolok, punya paha, tetapi dia menyambar memakan. Itu haram bagimu. Sangat simpel untuk menentukan makanan yang baik bagi kita. Dan Imamat 3:17 berkatakan, inilah satu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun dari segala kediamanmu. Jangan sekali-sekali kamu makan lemak. Suatu peringatan yang sangat, atau amaran yang sangat keras daripada Nabi Yehezkiel. Dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 26. Boleh Anda buka Alkitabnya. Imam-imam memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dan yang tahir, atau yang halal dengan yang haram. Mereka menutup mata. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Kita lihat pemirsa, tidak membedakan makanan halal dan haram. Sama dengan membuat nama Allah dinajiskan di antara manusia. Sungguh kejam. Allah kita adalah Allah pencipta. Dia memberikan terbaik, tapi kita menajiskan namanya. Yesaya 66 ayat 15 sampai 17 berkata, yaitu pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, sangat jelas tertulis, pada saat kedatangan Yesus kedua kali nanti, bahwa pemakan babi, pemakan binatang-binatang haram, dan pemakan tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Boleh Anda baca di dalam Yesaya 66 ayat 15 sampai ayat 17. Salah satu masalah mengapa Yesus berkata, bukan setiap orang yang mengakui dan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa itu kehendak Bapa? Menuruti akan firman-Nya, melakukan apa yang dikehendakinya. Kita satu di dalam Kristus, satu di dalam firman, satu dalam doktrin, satu dalam makanan. Semuanya kita satu. Muliakanlah Allah. Baik kamu makan, baik kamu minum, dan melakukan yang lainnya. Semoga pemirsa sikat boleh menyelidiki Alkitabnya, bukan didengar, bukan kata pendeta, bukan kata agama, bukan kata yang lainnya, tetapi apa kata firman Tuhan. Ingat, firman-Mu akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Untuk itu, mari kita berdoa.
Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Sesi kedua, bahwa Tuhan menentukan makanan yang kami harus makan. Biarlah kami menuruti akan firman-Mu. Dan kami akan lanjutkan sesi berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa episode berikutnya. Sikat, selidiki Alkitab-Mu. Pelajaran yang ketiga, apa benar pemabuk dan perokok akan masuk surga? Mari kita selidiki firman Tuhan.